Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marita Arul Prastio, NIM 250, Angkatan 2022 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kelas Viktimologi kelas G. Jadi saya ini ingin menjelaskan tentang tujuan dari dan pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai kerangka kebijakan pemidanaan nasional. Jadi itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan hasil kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional yang menandai berakhirnya dominasi Witbooi van Strafrecht dalam sistem hukum Indonesia. Pembentukan undang-undang ini tidak sekadar mengganti norma kolonial, melainkan membangun paradigma baru yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan perlindungan masyarakat dalam kerangka hukum modern. Dalam konteks ini itu tujuan dan pedoman pemidanaan menjadi elemen sentral yang menentukan arah kebijakan pemidanaan nasional. Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dirumuskan sebagai ekspresi dari politik hukum pidana yang menempatkan perlindungan masyarakat sebagai orientasi utama. Pemidanaan ini berfungsi sebagai sarana pencegahan kejahatan melalui penegakan norma hukum pidana, sekaligus sebagai instrumen pembinaan individu pelaku tindak pidana. Dengan demikian, pemidanaan memiliki karakter ganda, yaitu preventif dalam arti menanggapi perbuatan tercela, dan korektif dalam arti memperbaiki perilaku pelaku agar selaras dengan norma hukum dan norma sosial. Doktrin tujuan pemidanaan dalam KUHP baru menunjukkan pergeseran penting dari pendekatan retributif menuju pendekatan integratif. Pembalasan tidak lagi dipandang sebagai tujuan utama, melainkan sebagai konsekuensi yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum. Pemidanaan diarahkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, memperbaiki pelaku, dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu. Paradigma ini itu menegaskan bahwa negara itu dengan adanya negara modern tidak boleh menjadikan penderitaan sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana terakhir dalam kerangka mencapai ketertiban dan keadilan sosial. Aspek penting dalam tujuan pemidanaan adalah penguatan fungsi rehabilitasi. Terpidana ditempatkan sebagai objek hukum yang memiliki martabat dan potensi untuk berubah. Oleh karena itu, proses pemidanaan harus dirancang sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang mendidik dan membina, bukan sekadar mengurung dan mengisolasi. Pemasyarakatan ini menjadi perpanjangan tangan dari tujuan pemidanaan, di mana tujuan akhir bukanlah penderitaan, melainkan reintegrasi sosial secara bermakna. Di samping tujuan preventif dan rehabilitatif, pemidanaan dalam KUHP baru juga memiliki dimensi restoratif. Kejahatan tidak lagi dipahami semata sebagai pelanggaran terhadap negara, tapi sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian nyata bagi korban dan keretakan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan harus menghadirkan pemulihan, baik dalam bentuk restitusi, kompensasi, maupun mekanisme dialogis yang memungkinkan rekonsiliasi. Dengan demikian, keadilan tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga substantif dan manusiawi. Pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dirancang sebagai mekanisme pengendalian terhadap diskriminasi hakim. Dengan adanya pedoman normatif, putusan pidana ini diharapkan mencerminkan keseragaman dalam prinsip dan rasionalitas tanpa menghilangkan kebebasan hakim dan menilai fakta konkret. Pedoman ini itu berfungsi untuk mencegah disparitas pemidanaan yang tidak berdasar
meningkatkan transparansi dan memperkuat legitimasi sosial terhadap putusan pengadilan. Dalam menjatuhkan pidana, hakim diwajibkan mempertimbangkan aspek objektif dan subjektif secara komprehensif. Aspek objektif meliputi berat ringannya perbuatan, modus operandi akibat yang ditimbulkan, serta intensitas serangan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Aspek subjektif memiliki bentuk kesalahan, motif, tujuan, sikap batin, serta peran pelaku dalam rangkaian tindak pidana. Keseimbangan antara kedua aspek ini itu menjadi cerminan dari asas proporsionalitas dalam pemidanaan. Nah, dalam pemidanaan, pedoman pemidanaan ini juga menekankan pentingnya individualisasi pidana. Dalam konteks ini itu pidana tidak boleh diperlakukan sebagai formula kaku yang diterapkan secara mekanis, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi personal pelaku. Semisal dengan adanya latar belakang keluarga, kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, usia atau kondisi kesehatan, serta peluang untuk dilakukan pembinaan menjadi faktor yang menentukan. Prinsip ini itu mencerminkan perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang menolak pendekatan one size fits all dalam pemidanaan. KUHP baru juga mengatur secara eksplisit prevensi terhadap pemidanaan non-penjara. Jadi pidana penjara ini ditempatkan sebagai sarana terakhir apabila jenis pidana lain dipandang atau tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana pembatasan gerak, dan pidana dendang dirancang sebagai instrumen yang lebih adaptif terhadap kebutuhan keadilan dan efektivitas sosial. Nah, sosial pendekatan ini sekaligus menjadi problem overkapasitas, problem yang adanya di lembaga pemasyarakatan dan dampak negatif prisonialisasi. Dalam kerangka pedoman pemidanaan, perhatian terhadap korban menjadi aspek yang sangat signifikan. KUHP baru memperkuat posisi korban ini dengan mewajibkan hakim mempertimbangkan penderitaan, kerugian, terus kebutuhan pemulihan korban. Restitusi ini ditempatkan sebagai bagaimana integral dari putusan pidana. Hal ini menandai transformasi penting dari sistem yang berorientasi semata-mata pelaku ini menuju sistem yang lebih seimbang antara kepentingan pelaku dan korban. Nilai ini semisal dengan adanya nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat itu atau living law juga menjadi salah satu rujukan dalam pedoman pemidanaan. Hakim tidak hanya terikat oleh teks undang-undang secara kaku, tapi juga didorong untuk memahami konteks sosial, budaya, dan moral masyarakat. Pengakuan ini tidak berarti membuka ruang bagi kewenangan, tetapi justru dimaksudkan untuk menciptakan keadilan yang kontekstual dan berakar pada nilai-nilai lokal selama tidak bertentangan dengan Pancasila, konstitusi, dan prinsip hak asasi manusia. Jadi dari yang
saya terangkan dari tadi dengan tujuan pedoman pemidanaan itu menurut undang-undang itu seperti apa, lalu bagaimana, apakah yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini. Nah, tujuan dan pedoman pemidanaan itu dalam undang-undang ini juga tidak terlepas dari konsep integrasi sistem peradilan pidana. Pemidanaan dipandang sebagai suatu mata rantai lah dalam sistem yang melibatkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang, persidangan, dan pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, konsistensi antara kebijakan legislasi, kebijakan yudikasi, dan kebijakan eksekusi menjadi faktor penentu yang tercapainya tujuan pemidanaan secara optimal. Lebih jauh, pemidanaan dalam KUHP baru ini diposisikan sebagai perspektif pembangunan hukum nasional. Hukum pidana ini tidak lagi dimaknai dengan alat represif negara semata, melainkan sebagai instrumen rekayasa sosial yang berfungsi berbentuk budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemidanaan ini menjadi sebagai integral dari upaya menciptakan masyarakat yang taat hukum, berkeadaban, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Dari perspektif teori hukum pidana, tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai bentuk pendekatan integratif antara teori absolut dan teori relatif. Unsur pembalasan tetap diakui sebagai konsekuensi moral atas pelanggaran, tetapi tidak ditempatkan sebagai tujuan utama. Unsur pencegahan dan perbaikan ini justru menjadi titik berat. Integrasi kedua teori tersebut mencerminkan kedewasaan sistem hukum pidana dalam merespon kompleksitas kejahatan modern. Dalam praktik peradilan pun, keberadaan pedoman pemidanaan diharapkan ini mampu memperkuat kualitas pertimbangan hukum dalam putusan yang ideal adalah putusan yang tidak hanya benar secara yuridis, tapi juga adil secara sosiologis dan etis. Dengan kata lain, pemidanaan harus menjadi instrumen untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap hukum dan lembaga peradilan. Nah, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menghadirkan rekonstruksi konseptual terhadap politik hukum pemidanaan di Indonesia selama ini itu diwasi dari sistem hukum kolonial. Pembaruan ini tidak hanya berdimensi pada teknis perumusan delik atau sanksi, tapi juga ini menyentuh dengan aspek-aspek yang saya sebutkan seperti tadi itu filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan lagi tidak lagi secara pahami secara pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tapi juga melainkan sebagai instrumen legal institusional yang memiliki fungsi protektif, korektif, preventif, dan restoratif dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Nah, dengan tujuan adanya pemidanaan ini, menurut dalam undang-undang juga Nomor 1 Tahun 2023 dikontribusikan sebagai kebijakan publik yang diarahkan itu untuk menjaga keseimbangan antara negara dan kepentingan masyarakat dan kepentingan korban, hak-hak pelaku. Pemidanaan diposisikan sebagai manifestasi kehadiran negara untuk menjamin rasa aman bagi warga negaranya melalui dengan penegakan hukum norma, hukum pidana,
Dalam perspektif ini pidana berfungsi sebagai mekanisme atau pencegahan hukum, meneguhkan nilai-nilai normatif dalam masyarakat, sekaligus sebagai pencegahan khusus, special prevention yang saya jelaskan tadi, agar pelaku ini tidak mengulangi hal yang sama di masa yang akan datang. Nah, secara normatif, tujuan ini mengandung dimensi pembinaan dan perbaikan pelaku. Terpidana tidak dinilai semata-mata berdasarkan perbuatannya, tapi juga dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki potensi untuk bertransformasi menjadi anggota masyarakat yang patuh pada hukum. Oleh karena itu, pemidanaan disahkan atau diarahkan untuk mendorong proses pemasyarakatan yang mengedepankan asas rehabilitas dan registrasi sosial. Konsep ini mempertegas pergeseran paradigma crime control model dari crime control model yang represif menuju due process dan restoratif oriented model yang lebih humanistik. Di samping dengan itu, tujuan pemidanaan unit KUHP yang baru ini juga berkaitan erat dengan penyelesaian konflik dan pemulihan tatanan sosial. Tidak dipandang tindak pidana ini sebagai konflik sosial yang merusak relasi sosial antara pelaku, korban, dan komunitas. Dan harus dipahami juga sarana untuk pemulihan harmoni sosial yang terganggu, baik melalui restitusi, kompensasi, maupun bentuk-bentuk penyelesaian hukum. Nah, sebagai refleksi akhir, dapat ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini telah meletakkan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi, rasional, dan berkeadilan. Tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, rehabilitatif, dan restoratif, serta pedoman pemidanaan yang menjunjung tinggi asas profesionalitas, individualisasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia, menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia ini telah bergerak menuju paradigma modern. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap tujuan dan pedoman pemidanaan ini bisa diharapkan seluruh aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dapat bersama-sama mengawal implementasi KUHP baru secara konsisten dan bertanggung jawab. Hukum pidana harus menjadi instrumen yang untuk melindungi, wajib melindungi, bukan menindas, untuk memperbaiki, bukan merusak, dan untuk memulihkan, bukan sekedar menghukum. Sebagai simpulan konseptual dan tujuan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan manifestasi dan transformasi sistem hukum pidana Indonesia menuju model yang lebih humanis, integratif, dan berkeadilan. Dan hukum pidana juga tidak lagi sekedar berfungsi sebagai alat represif negara, melainkan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat, memulihkan korban, memperbaiki pelaku, serta menjaga harmoni sosial. Nah, tidak semuanya itu yang dengan sebagai kerangka ataupun kebijakan pemidanaan nasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam tugas victimologi kelas kelas G Universitas Muhammadiyah Malang. Saya mengundurkan diri. Jika ada salah kata, mohon maaf. Allahumma fiqhilakum wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.